Nah, kalau ketua Lemkari ya itu tadi saya diminta Datuk bersama-sama, ayo kita besarkan Lemkari, ya, ya itu, mari kita bersama-sama. Ya. Jadi itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir begini Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu kita cermati bersama. Saya baru saja dapat pemahaman baru. Ternyata ada 3 tipe adaptasi. Tipe adaptasi bisa personal, bisa kelembagaan, bisa satu negara. Tipe yang pertama disebut the Quakers. Tipe negara yang Quakers atau tipe personal manusia yang disebut Quakers adalah tipe manusia yang gampang puas. Misalnya saya pada tahun 2013, saya diseleksi di DPR untuk menjadi hakim konstitusi. Modal saya sudah seorang doktor dan seorang profesor. Karena saya tadi sebutkan, tahun 2007 saya sudah guru besar. Begitu masuk di MK saya merasa, saya sudah guru besar. Ya sudah, selesai. Ternyata yang saya praktekkan, Bapak Ibu sekalian, kalau dikategorikan bukan Quakers. Kalau Quakers itu ya sudah, saya modalnya sudah jadi guru besar, profesor masuk di MK ya sudah selesai. Itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang Quakers ini cepat puas, orang yang cepat puas dengan keadaan. Itu juga tidak baik. Nah, kemudian meningkat orang itu bisa menjadi campers. Campers itu orang yang mau meningkatkan diri tapi pada titik tertentu itu berhenti. Istilahnya kalau mau naik gunung sudah sampai ke titik yang ini pemandangannya sudah indah, berhentilah saya. Itu namanya campers. Camping di situ, melihat situasi kondisi sudah indah, cukup. Nah, secara alamiah nanti terjadi decline, turun. Sudah tidak nikmat lagi nanti. Ini juga tidak baik. Yang baik itu supaya bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu, kita harus menjadi istilah yang terakhir yang saya sebut, mengutip pendapat dalam bidang manajemen disebut climbers. Climbers itu orang yang sangat dinamis, orang yang sangat inovatif. Karena apa? Climbers itu orang yang suka mendaki gunung. Menaklukkan gunung yang satu, pasti nanti akan turun. Nah, begitu turun, dia akan mencari tantangan menaiki gunung yang lain, mendaki gunung yang lain. Lah, antisipasi seseorang, lembaga atau negara harus bertipe sebagai climbers. Apa yang sudah baik nanti akan jadi biasa, kita turun. Supaya kita tetap maju, kita tetap bisa berinovasi, kita harus cari tantangan kembali. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mari organisasi kita jadikan bertipe climbers yang selalu mencari tantangan untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan merasa puas. Tapi juga jangan terlalu ambisius. Itu pedoman yang harus kita miliki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pesan juga yang perlu saya sampaikan di forum ini, begini. Ada teori baru yang sekarang ini sudah mulai menggejala, yang disebut dengan useless generation. Generasi yang nanti tidak ada gunanya.
Generasi yang akan selalu ketinggalan dengan zamannya karena perubahannya sangat cepat. Saya mencontohkan begini. Pendidikan di Indonesia itu belum mampu mengadaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Saya contohkan lebih gampang diri saya sendiri. Saya pada waktu direkrut menjadi hakim konstitusi pada tahun 2013, saya sudah punya modal, pendidikannya S3 ilmu hukum, khususnya tata negara, dan kemudian jabatannya tertinggi, guru besar, pangkatnya 4E. Kalau saya berhenti sampai di situ, saya sudah ketinggalan banyak. Loh, ternyata jadi hakim konstitusi itu mengadili undang-undang, judicial review undang-undang, tidak hanya di bidang politik. Ya di bidang agama, ya di bidang ekonomi, ya di bidang sosial, di bidang semua aspek, seluruh aspek kehidupan bangsa. Karena konstitusi Indonesia mengatur semua aspek kehidupan. Oleh karena itu saya harus, bekal saya ternyata kurang loh. Saya merasa sudah guru besar, sudah pangkatnya tertinggi, ternyata bekal saya kurang. Nah sekarang ini, apa tadi sudah saya sebutkan, useless generation. Kita lulus S1, lulus S2, bahkan lulus S3. Itu bekal ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ternyata masih kurang sekarang ini, karena perubahan sekarang saya sebutkan tadi sangat cepat. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk yang pertama. Jadi tadi pendidikan akademik tidak cukup. Harus diikuti dengan kemampuan eksploratif. Harus diikuti dengan lifetime learning. Belajar seumur hidup. Diikuti dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan war of narrative. Sekarang ini tadi ambigu itu. Kita harus mampu mana sih yang benar, mana sih yang salah. Harus mampu untuk memisahkan itu. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai kecerdasan transformatif. Jadi Bapak Ibu contohnya saya tadi, Arif Hidayat pada tahun 2013 yang sudah profesor doktor, dengan Arif Hidayat menjadi hakim selama 10 tahun ini ternyata beda sekali, sudah profesor doktor plus. Karena saya mau lifetime learning. Saya mau terus belajar dan memahami. Bapak Ibu sekalian, praktek selama ini saya tiap hari itu bisa membaca minimal 100, 200, 300 halaman. Yang rusak matanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya melihat orang cantik sudah jelek lagi. Itu. Malah atau sebaliknya orang jelek jadi cantik karena matanya sudah mulai berkurang. Atau terakhir juknya begini Bapak Ibu sekalian. Saya itu sekarang waktu saya jalan-jalan di mana Venice, naik gondola. Waktu ke Venice yang pertama, naik gondola itu indah sekali. Saya didampingi istri naik gondola gitu kan di ini muara-muara di Venesia itu indah sekali. Kemudian di tahun yang kedua saya juga naik gondola lagi, masih indah. Setelah tahun yang ketiga, tahun keempat, tahun kelima kok ternyata masih sama. Sudah enggak indah lagi, kenapa ya? Saya dalam hati kenapa kok ini sekarang kok sudah enggak indah lagi? Ternyata yang dampingi itu sama terus itu sudah enggak indah. Ini joke loh ya Bapak Ibu sekalian, jangan dikira beneran. Saya hanya untuk supaya Bapak Ibu sekalian menjadi fresh kembali gitu kan. Terus kemudian saya itu kalau di rumah tidur, dulu waktu saya sudah married itu seberapa tahun ya? Saya kawin tahun 82, berarti kalau sekarang sudah 40 tahun lebih saya kawin. Ya. Istri saya waktu itu masih cantik.
Sehingga saya milih zaman Orde Baru daripada zaman sekarang. Karena di zaman Orde Baru istri saya cantik. Zaman reformasi istri saya sudah nggak cantik ternyata. Itu ruginya. Saya kalau tidur itu terbangun, saya mesti tengah malam itu saya terbangun, saya lihat sebelah saya. Ini istri saya kok, ya itu lagi tuh ya, gitu. Dalam hati begitu, makanya itu saya begini Bapak Ibu sekalian, resep saya. Istri saya suruh sekolah terus. Ini tanya Mas Redi, istri saya juga seorang guru besar. Istri saya itu juga profesor, sekolahnya S1 lulus, S2 lulus, notariat lulus, S3 lulus. Jadi saya itu tidurnya hampir sama mahasiswi terus loh. Loh iya kan? Karena istri saya kan punya kartu mahasiswa terus itu. Jadi saya merasa tidurnya bersama mahasiswi terus. Itu indahnya itu begitulah. Ini sekarang istri saya sudah profesor, saya suruh kamu mbok kuliah lagi gitu. Lah kuliah apa Pak? D3 bahasa Inggris apa D3 bahasa Perancis supaya dapat kartu mahasiswa. Lah kalau dia punya kartu mahasiswa, saya kalau mau tidur kan saya lihat kartu mahasiswanya. Oh iya ya, saya tidur dengan mahasiswi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Prof yang telah memberikan banyak masukan kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Selanjutnya saya sudah tanya sama beliau, ada permintaan kalau ada yang mau bertanya, kata beliau monggo katanya. Maka oleh sebab itu kita coba 3 orang dulu lah. Satu sebelah kanan dulu. Yang ibu-ibu putri. Yang di tengah satu ibu-ibu kata Prof. Yang paling belakang satu, coba. Ini saya pulpen nggak ada di sini, tolong dinding. Terus. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya Bapak Moderator. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat. Luar biasa hari ini saya berjumpa dengan Bapak. Saya sangat bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dengan Bapak hari ini. Luar biasa. Bapak, yang ingin saya tanggapi terlebih dulu, artinya tadi Bapak di slide ada tertera situasi dan krisis yang terjadi di Indonesia yang perlu diantisipasi. Dan mungkin situasi yang tadi dijabarkan ini merupakan pekerjaan rumah kita di Lemtari yang bagaimana nanti bisa mengantisipasinya di lapangan gitu Bapak. Dan saya ada masukan atau menemukan juga ada situasi dan krisis tambahan pada dunia pendidikan Bapak yang mungkin banyak sekarang dikenal atau diketahui ada istilah 3 dosa besar dalam pendidikan di Indonesia, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleran di dunia pendidikan. Nah, ini yang merupakan juga pekerjaan rumah kita sebagai lembaga tinggi masyarakat adat Lemtari untuk bagaimana mengantisipasi pencegahan dan penanggulangan dari 3 dosa besar di pendidikan Indonesia ini. Nah,
Yang ingin saya tanyakan adalah mohon sekali arahan dari Prof. Arief, kemudian yang akan menjadi pembekalan bagi kami di lapangan terkait masalah tiga dosa besar pendidikan ini. Karena saya di lapangan sebagai dosen dan juga pendidik, dan sekarang di Lemtari bertugas di Kabupaten Bogor, di mana kita tahu persis Kabupaten Bogor menurut data statistik ini kan IPM-nya masih rendah begitu. Jadi ini kerja keras kami atau pekerjaan rumah kami ke depannya akan lebih berat dengan adanya isu terkait tiga dosa besar di pendidikan Indonesia ini. Terima kasih Prof. Arief Hidayat. Saya selalu mendoakan Bapak selalu sehat dan keluarga juga sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjutkan satu lagi. Ya baik, terima kasih. Udah ada. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Victory dari Maluku. Saya ingin bertanya kepada narasumber Prof. Arief Hidayat. Jadi gini, narasumber. Berdiri bang, berdiri. Biar kelihatan. Ada masalah di Maluku, yaitu pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi 123 dengan Permendagri nomor 29 2010 tentang sengketa batas wilayah kabupaten. Artinya dalam hal ini selisih dari putusan yang dikeluarkan oleh MK dan Permendagri mengeluarkan peraturan itu ada jarak 25 kilo. Yang hari itu memutuskan adalah Ketua MK Pak Mahfud MD. Nah, di dalam 25 kilo itu ada desa yang menjadi korban selama dari 2010 sampai sekarang, berarti terhitung 13 tahun. Dalam hal ini, desa ini dia menjadi korban pertama. Negara tidak memberikan, kita punya anggaran dana desa. Itu desa saya Bapak. Negara tidak memberikan kita punya hak sebagai seorang warga negara. Makanya kemarin 2022 saya menyurati Presiden. Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk turun di pulau saya, bukan turun di ibu kota provinsi. Karena ini ada perselisihan putusan dengan Permendagri yang tidak bisa diselesaikan selama 13 tahun. Masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. KTP pun tidak bisa dapat, kartu keluarga pun tidak bisa dapat, bansos, PKH dan sebagainya pun tidak bisa dapat. Selama ini negeri saya membayar pajak, dari setiap desa itu membayar pajak kepada negara, tetapi sedikit pun 13 tahun negara tidak bisa memberikan kepada kita hak yang kita miliki. Dan oleh sebab itu saya memohon kepada narasumber yang dulunya mantan Ketua MK, sekarang menjadi anggota MK, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi 123 dengan Permendagri nomor 29 2010? Kalau misalnya Pak, sampai 2023 bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, permasalahan ini belum selesai, saya sebagai pribadi, saya atas nama pribadi menyuruh masyarakat negeri untuk pasang bendera setengah tiang. Tujuannya apa? Bukan mengheningkan cipta terhadap penderitaan para penjajah, tetapi mengheningkan cipta terhadap penderitaan rakyat yang ditindas oleh negara. Oleh sebab itu Pak, dengan segala hormat, tanggapan selaku anggota majelis konstitusi, bagaimana tanggapan Bapak terkait permasalahan ini? Sekian dan terima kasih. Baik, kita cukupkan 3 orang ya. Biar sekaligus Prof untuk menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof segar sekali. Saya dapat ilmu dari Prof tentang hal ini. Prof, saya mengingat perjalanan Prof sampai ke luar negeri, begitu tampil di luar negeri. Saya ingat apa yang pernah saya dapatkan. Saya pernah pendidikan bela negara.
itu saya menilai itu bagian dari bela negara. Artinya saya maksudkan begini, Prof nanti bisa memperkuat apa yang saya sampaikan. Kami-kami ini juga Lemtari, kami-kami ini juga bela negara. Jangan sampai terjadi ada sesuatu di lapangan, itu Lemtarilah yang ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Artinya kami-kami ini juga sedang melakukan kegiatan bela negara. Saya mohon pandangan Prof tentang apa yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, saya praktisi media, Prof. Rasanya dunia publikasi atau media itu masih dilihat sebelah mata, Prof. Jadi kalau melihat dari materi Prof tadi, lebih banyak itu peran media juga penting sekali, Prof. Saya berharap komentar Prof tentang dunia media itu sendiri. Yang saya dengar Lemtari sudah membentuk media TV ya, kalau tidak salah. Itu mudah-mudahan lebih mengena ke tingkat masyarakat tentang media Lemtari TV itu sendiri. Terima kasih Prof. Prof minta penjelasan dari Prof. Baik, terima kasih dari 3 orang tadi. Kami persilakan, mohon Prof untuk menjawabnya dulu, Prof. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang disampaikan Profesor Dr. Arif Hidayat, Bapak Hakim yang mulia, saya melihat sebenarnya pada PUK itu sendiri memang pernah diciptakan untuk sebenarnya bukan untuk keamanan negara, melainkan itu hanya pengalian berita-berita di khususnya di negara Indonesia gitu loh. Terus yang kedua tentang anxiety, saya melihat bisa gak Hakim Konstitusi melihat bahwasanya ketidakadilan, ketidakpastian hukum bagi masyarakat bawah dan yang masyarakat yang notabene masyarakat konservatif gitu, masyarakat yang boleh dikatakan masyarakat bawah. Sementara masyarakat atas yang begitu miliaran rupiah korupsinya, dia dengan leha-leha bila dibandingkan dengan maling ayam gitu. Nah, bisa gak artinya Hakim Konstitusi melihat menjadikan peradilan itu dengan seadil-adilnya gitu. Terus yang ketiga tentang undang-undang. Artinya gini, saya melihat bahwasanya kenapa ada banyak gejolak-gejolak yang memang didasari oleh ingin menghancurkan Indonesia, karena atas dasar perubahan-perubahan yang dirubah pada undang-undang tersebut gitu. Bisa gak Hakim Konstitusi kembalikan Undang-Undang Dasar 45 seperti semula? Karena apa? Karena memang banyak perubahan-perubahan itu adalah banyak perubahan-perubahan kepentingan gitu loh. Artinya masa iya sih seorang jenderal punya pulau? Nah, artinya itu kayak batang tubuhnya sudah dirubah preambulnya, sementara kayak semacam gini di pasal 1 bahwasanya alam dan isi airnya adalah milik negara, tapi kenyataannya berbeda gitu loh. Ada seorang jenderal punya pulau, ada seorang ini punya ini. Nah, ini yang jadi ketidakadilan bagi masyarakat kita gitu loh. Kalau memang kita ingin adanya keadilan, maka kembalikanlah konstitusi Undang-Undang 45 yang sekarang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita cukup di situ dulu, biar dijawab sama Prof dulu. Dipersilakan Prof. Ya,
Baik, ini pertanyaannya berat-berat ini. Ya, yang pertama dari Ibu, begini Ibu, saya melihat memang betul ada hal-hal yang sangat krusial di Indonesia sekarang sebagaimana apa yang disampaikan Ibu tadi. Ada hal yang kalau kita runtut begini, eranya rezim yang disebut dengan rezim Orde Lama pada waktu Bung Karno masih menjadi presiden, itu pada awal-awalnya Bung Karno menginginkan yang pertama dilakukan di Indonesia ini adalah dilakukannya nation and character building. Karena apa? Ide Bung Karno mengatakan begini, bangsa ini itu sudah terlalu lama dijajah. Sehingga mentalnya adalah mental-mental yang gampang dipecah belah. Mental-mental yang dalam tanda kutip masih sebagaimana mental karakter yang tertekan, yang dibentuk atau memang disengaja dibentuk oleh penjajah. Lah Bung Karno pengen karakter ini dibangun dulu melalui program Nation and Character Building. Dengan hidup masih sangat sederhana, berdikari dan sebagainya. Tapi Bung Karno itu dijatuhkan karena sebetulnya kalau tidak ada tangan dari luar, Bung Karno juga susah dijatuhkan. Dan analisis-analisis yang saya baca, sebetulnya Bung Karno kalau mau bertahan itu masih bisa. Kekuatan Bung Karno untuk bertahan masih bisa. Tapi Bung Karno, sebetulnya saya kutip di belakang tadi, itu ada. Coba kalau di yang terakhir, ada bisa nggak dibuka lagi yang terakhir? Tidak tolong. Yang terakhir ada di bawah sendiri. Nah ini terus, nah ini Bung Karno mengatakan begini, anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata, semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Karena Bung Karno punya pendapat yang demikian. Maka Bung Karno itu begitu merasa bahwa matahari sudah tidak berpihak kepada Bung Karno, matahari Bung Karno sudah tenggelam, lebih baik Bung Karno tidak melawan. Kalau dilihat dari konstelasi politik dan konstelasi militer, sebetulnya masih mampu untuk bertahan beliau. Tapi beliau merasakan ini matahari saya sudah habis. Oleh karena itu Bung Karno mengalah. Memunculkan Pak Harto menjadi penguasa di Republik Indonesia. Tapi sebetulnya Pak Harto juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Pak Harto pada akhirnya, pada sebelum reformasi pada tahun 98, Pak Harto itu juga kalau mau melawan, menindas, sebagaimana yang terjadi misalnya di Tien Amin RRC, bisa Pak Harto masih kuat, masih didukung oleh TNI Polri. Tapi Pak Harto waktu itu menyerahkan kekuasaannya di istana kepada Pak Habibie, Bung Karno, Pak Harto mengundurkan diri. Itu loh hebatnya orang Indonesia itu begitu itu. Iso rumangsa iki wis entek bahasa Jawanya. Bisa merasa bahwa ini eranya sudah habis. Daripada bangsa ini terpecah-pecah, tercerai-berai, lebih baik saya mengalah, mengundurkan diri. Bung Karno begitu, Pak Harto begitu. Loh, Gus Dur juga begitu.
Gus Dur itu mau melawan juga bisa, mau mengerahkan Banser, mengerahkan NU masih bisa bertahan sebetulnya. Ada juga sebagian tentara masih membela beliau. Tapi Gus Dur ya sudahlah, saya di impeach di MPR, ya sudah saya turun nggak apa-apa, saya digantikan Bu Mega nggak apa-apa gitu. Jadi luar biasanya orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia itu tidak mau mengadu domba bangsa ini, mengadu domba anak bangsa ini sebetulnya. Itulah yang harus selalu kita ingat dan kita pegang, kita jadikan ingatan sejarah. Jadi Bung Karno tadi saya katakan yang penting itu nation and character building dibangun dulu. Tapi ternyata Pak Harto berkuasa, kemudian programnya adalah trilogi pembangunan. Meningkatkan pertumbuhan yang tinggi dengan mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya yang ada di Indonesia. Begitu Pak Harto berkuasa, lahir undang-undang tentang penanaman modal dalam negeri dan undang-undang penanaman modal asing. Masuklah Amerika ke Freeport di Papua. Nah, sejak itu maka pada waktu Bung Karno masih sederhana, berdikari, bergotong royong, yang penting nation and character building, oleh Pak Harto diganti pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memasukkan investasi asing dan sebagainya. Diolah sumber daya. Sumber daya orang Indonesia luar biasa. Semua pulau Indonesia sumber dayanya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diikuti dengan stabilitas nasional, dijaga betul jangan sampai ada kerusuhan dan sebagainya, Pak Harto sangat kuat. Kemudian ada pemerataan pembangunan. Ternyata pemerataannya enggak tercapai Bapak Ibu sekalian. Semuanya diolah, semuanya diadu, tapi yang kaya adalah orang-orang yang mempunyai akses terhadap sumber daya itu. Tapi tidak menetes kepada seluruh rakyat. Pada tahun 70-an boom oil boom. Minyak, Indonesia pengekspor minyak sebagai anggota negara OPEC. Tapi sekarang minyaknya sudah habis, tinggal kita pengimport minyak. Itu tahun 70-an. Tahun 80 itu era penebangan hutan. Hutan-hutan di Indonesia dibabat habis, kayunya dijual ke luar negeri, yang memanfaatkan kayu-kayu itu ke luar negeri. Tapi yang kaya adalah orang-orang yang mempunyai HPH hutan. Tidak menetes ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu tahun 80. Tahun 90 batu bara. Bapak Ibu sekalian. Yang kaya orang-orang yang punya HPH batu bara. Tapi tidak menetes juga, tidak ke arah ke rakyat banyak. Yang kaya orang-orang itu. Saya pernah, mohon maaf ini agak sombong sedikit ini, tapi off the record. Saya pernah jalan-jalan di Paris, datang ke mana? Ke salah satu counter Hermes itu, tasnya selebriti Indonesia. Saya datang ke sana, saya pengen lihat-lihat. Ya, ternyata ada pelayan yang bisa berbahasa Indonesia. Loh, kenapa kok Anda bisa? Ini bule loh. Kenapa Anda bisa bahasa Indonesia? Loh, yang sering belanja ke sini itu orang Indonesia, orang Jepang, dan orang RRC coba. Sehingga ada pelayan orang bule yang bisa bahasa Indonesia. Saya dikira orang kaya datang ke sana belanja. Lah istri saya tawari, kamu pilih tas yang kayak itu loh, artis itu yang mahal itu. Terus istri saya bilang begini, aku nggak pantas, pantasnya tas kresek kok gitu. Gitu. Nah itu ya untungnya istri dosen itu ya gitu itu. Istri jadi dosen. Untung istri saya bukan selebriti sosialita ya kan. Kalau bisa ya saya terpaksa gaji aja utang lagi nggak mampu memenuhi istri saya itu. Padahal saya masuk ke situ ada tas, saya lihat
Loh, tas itu harganya berapa? Saya ada ini, koper bagus itu, merek Hermes. Saya tanya itu harganya berapa? Kalau di kurs 300 juta coba. Terus saya bilang, oh mahal sekali. Loh, Bapak itu gimana? Itu ini paling murah termasuk orang Indonesia itu kalau belanja tas yang di atas ini loh Bapak. Itu berapa harganya? 900 juta, ada yang 1,3 M. Tas kok harganya 1,3 M itu gimana? Ya. Saya reinkarnasi jadi guru besar, mati lagi, reinkarnasi lagi 100 kali nggak bisa mau beli itu ya, kepikir dalam hati. Luar biasa jadi ya. Nah, ini orang-orang yang punya akses itu. Nah sekarang ini tinggal Bapak Ibu sekalian sumber daya yang masih utuh, sumber daya laut sebetulnya. Kita harus hati-hati betul menjaga sumber daya laut di Indonesia. Nah ini Bapak Ibu sekalian juga harus sekarang tahu bahwa sumber daya yang masih utuh yang belum tergali sebesar-besarnya adalah sumber daya laut. Meskipun ikan yang dengan kualitas tinggi ya berharga mahal sudah banyak dicuri. Ya tapi untung sekarang sudah mulai dijaga, sejak zaman Bu Susi jadi Menteri Kelautan itu dijaga dengan baik. Ya, itu untung, makanya kita harus hati-hati betul mengelola itu. Nah sekarang yang jadi masalah, kenapa? Ya itu karena tadi, nation and character building belum terbangun. Nah sekarang itu kan lucu kan ya, kalau kita baca di mass media, yang namanya Biro Travel, umroh, orang Indonesia itu yang naik gaji berapa, yang umroh berapa, yang Katolik juga ke mana? Ke Roma, ke Yerusalem. Itu kan pada ziarah ke meningkatkan kualitas keimanannya. Loh, tapi kenapa kok tidak berbanding lurus dengan perilakunya yang baik? Gimana ini coba? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah masuk karena waktu itu saya ke Italia, ke Venice, saya juga main ke Roma, diantar Bapak Dubes Indonesia yang ada di Vatikan, saya masuk ke Basilika Saint Peter itu, basilika yang besar yang sering paus kalau pas ceramah di atas itu, saya naik ke situ dan saya termasuk sudah turun ke makamnya paus itu di bawah Basilika Saint Peter itu, saya juga masuk di situ. Ya, meskipun saya bukan Katolik, tapi karena saya diantar dubes bisa masuk ke situ, saya berdoa, tapi menurut agama Islam, tapi di gereja itu, saya berdoa. Ya, luar biasa juga itu di situ itu, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah masuk ke gereja Notre Dame, saya pernah masuk gereja yang hampir sama dengan Notre Dame, tapi ada di mana? Di Aljazair, saya juga pernah melihat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kok tidak ini, makanya budi pekerti kita itu, kenapa kok enggak kunjung baik? Nah itu Bapak Ibu sekalian, mari masalah yang berhubungan keteladanan ini harus kita lakukan. Karena keteladanan, Bapak Ibu sekalian kayak tidak sombong. Anak saya hanya 2, sekarang sudah doktor semua. Menantu saya juga 2 kan, dokter juga. Ya karena apa? Ya itu tadi, ya mungkin karena apa? Karena duit yang saya peroleh duit baik, jadinya anaknya sekolahnya juga pada sukses itu. Mungkin itu ya, saya nggak tahu, tapi ya memang karena apa ya, itu tadi. Anak saya itu ditawari kerja di Bank Indonesia atau di OJK, mau nggak? Mungkin mau kerja di OJK kan bisa kalau mau titip ya bisa. Tapi anak saya gini, saya jadi dosen aja lah. Saya nggak mau kok hidup di Jakarta susah malahan. Nanti istri saya bisa praktek notaris kaya, tapi waktu itu saya tawari praktek notaris nggak mau kok. Padahal menterinya Pak Muladi, Dirjen Ahunya Prof. Romli itu sahabat saya semua kan itu, senior saya. Rif, istrimu sudah lulus notaris, kenapa nggak mau praktek? Kalau mau praktek, SK-nya saya buatkan segera gitu. Saya tawari, mah kamu nggak praktek notaris, kok malah sugih, aku bingung. Itu malah ini itu istri saya. Coba. Jadi ini ya syukur alhamdulillah, anak saya ternyata juga pengennya cuma jadi dosen. Ya, itulah contoh-contoh mungkin Bapak Ibu sekalian, kita harus mampu membangun karakter bangsa.
Lah pembangunan karakter bangsa itu harus dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kita beri contoh bapak ibunya. Nah kalau bapak ibunya modelnya kayak si siapa itu yang menteri di Kementerian Keuangan yang kemarin anaknya nyeksa itu, Pak Rafael itu, ya anaknya ya jadinya kayak gitu, mentang-mentang sugih itu, mentang-mentang kaya raya kan gitu kan. Iya kan. Nah ini mungkin ini Pak Dato ngomong mungkin itu uangnya karena uang haram itu ya kan. Anak saya tanya nanti ajudan itu saya bawa selalu ditemani ajudan, tanya coba anak saya itu nggak pernah kok menonjolkan pernah jadi anak ketua MK, itu nggak pernah kok, ya biasa-biasa saja itu ya, karena mungkin itu pendidikan di keluarga, sama driver dekat, sama yang jaga di rumah dekat begini semua, malah kalau keluar ke arah pos satpam pos security, yuk mas yuk, itu ada polisinya, ada security-nya, yuk mas jajan bareng, akan makan bareng gini. Itu akrab mereka sama gitu karena dekat seperti keluarga. Saya juga menganggap mulai security, yang polisi atau yang security biasa atau semuanya saya anggap keluarga saya, anak-anak saya semua. Anak saya juga akhirnya bergaul dengan akrab dengan para orang yang ini bapak saya sama ibu di Jakarta sendiri, inilah yang anak-anaknya bapak ibu di Jakarta, sehingga bergaul akrab dengan mereka. Apalagi anak saya yang perempuan yang sulung sekarang sudah jadi ketua bagian hukum internasional di Undip, dosen. Dia sangat akrab. Pak ini Pak aku datang nih tak oleh-olehi dari Semarang, Bandeng, nanti dipakai makan bersama ya. Gitu modelnya dia akrab sekali. Tidak seperti anaknya RI 9 begitu. Itu contoh-contoh. Jadi nation and character building, membangun karakter itu harus dimulai dari rumah. Harus menghormati. Ini tadi masalah yang perundungan, kekerasan seksual, kemudian intoleransi, ya itu harus dibangun juga mulai dari keluarga. Nah kalau modelnya kayak Rafael itu ya, coba itu apa enggak sadis coba kayak gitu itu. Ngeri kan itu. Itu ngeri sekali orang sudah kayak begitu, itu perkaranya kan perkara sepele karena dia sangat arogan. Ini loh saya bisa segala-galanya. Uang ada, apa-apa ada. Ya. Punya Rubicon ternyata enggak dilaporkan dalam LHKPN. Ternyata saya juga punya Rubicon karena saya sejak kecil bapak saya itu bekerja di PU, mobil dinasnya itu Jeep Willys, Jeep Amerika itu loh. Makanya saya setelah saya punya duitnya duit gaji MK, saya juga nyicil beli Rubicon, saya punya, tapi saya laporkan di LHKPN. Arif Hidayat punya Rubicon, tahun 2013, belinya nyicil baru lunas 5 tahun. Tapi masuk di LHKPN, duitnya dari mana jelas. Itu. Karena saya senang Jeep, makanya saya kalau di Semarang itu naik Jeep Rubicon, tapi tidak model naik Rubicon begitu, ya memang gagah. Karena ibu-ibu kok pada ngeliatin siapa sih yang turun dari Rubicon begitu. Kalau saya turun dari Innova nggak ada yang ngeliatin memang. Gitu. Jadi inilah kalau ibu sekalian, apalagi sekarang banyak kasus-kasus ya, ada di pesantren, ada di pendidikan apa, ada di lingkungan gereja yang melakukan pelecehan seksual, ada yang intoleran dan sebagainya. Lah disitulah yang menjadi contoh, ya, bahwa hal-hal itu ya terjadi karena banyak contoh-contoh yang tidak diberikan di dalam keluarganya, di dalam masyarakat sosial dan sebagainya, tidak memberikan contoh sebaik-baiknya. Nah inilah yang harus diberikan keteladanan. Lah masa ada pesantren, ada guru ngaji kok malah kayak begitu, itu kan kebangetan. Ya. Loh kita ya kalau misalnya kita coba bandingkan, saya juga dalam hati itu begini, istri saya sudah tua, terus saya lihat ada misalnya Amanda Manopo, ya cantik Amanda Manopo jelas kan.
Ya maksud saya harus berganti Amanda Manopo, istri saya tinggal. Kan nggak mungkin kan. Iya itu namanya nggak beradab ya, Datuk ya. Ya kan itu. Lah padahal saya bisa begini itu karena istri saya kok. Saya merasa saya bisa sukses begini karena dukungan istri saya. Itu. Tapi kadang-kadang saya berkelakar begini. Anak-anak, ini kelakar loh ya, tapi juk ya. Anak-anak kan juga begitu, papa itu bisa kayak begitu, sukses itu karena mama. Kalau mama nggak kuat, mama nggak hebat, nggak mungkin papa bisa begitu. Oh iya toh nak, gitu kan. Ibunya kan bangga. Langsung saya dalam hati, tapi kemudian terungkap, karena saya suka juk. Loh nak, papa punya satu aja hebat, kalau punya 4 apa nggak lebih hebat coba. Tapi itu cuman berkelakar. Juk, niatnya mungkin ada, tapi keberaniannya nggak ada, itu. Nggak berani. Saya juga diejek sama teman-teman, ada yang ngejek begini. Prof Arif jadi hakim itu belum cocok. Loh kenapa kok nggak cocok? Loh apa Prof Arif bisa berbuat adil? Hakim itu kan adil. Iya, loh kenapa sih? Loh harusnya memberi contoh dulu. Kalau bisa adil di dalam rumah baru jadi hakim itu cocok. Loh caranya gimana? Kalau punya 4 bisa adil baru jadi hakim. Aduh, rusak lagi. Ya, itu. Katanya begitu. Makanya saya suka juk-juk itu begitu. Ya itu tapi dalam hati Pak Datuk. Ya, dalam hati begini, ya kan. Dalam hati itu ya niatnya sih ada, tapi keberaniannya nggak ada itu, sehingga saya berasa Arif Hidayat itu ternyata sebetulnya penakut itu. Tapi enggak ya, ini hanya juk. Tolong yang disiarkan di YouTube jangan disiarkan ini. Dipotong ini karena untuk memeriahkan suasana saja. Ya, jadi begitu ya Bu ya. Ya, ini kalau harus kita mulai sebetulnya dalam keluarga. Mulai dari entitas yang terkecil dulu, kemudian kita naik, dan itu juga di pendidikan itu juga sangat penting untuk kita selalu tidak henti-hentinya untuk selalu itu. Ya, karena itu tadi kita itu harus selalu menghargai wanita dan wanita. Wanita itu tulang punggung atau backbone-nya dari satu bangsa itu wanita, terletak pada wanita. Ya. Lalu saya dalam hati juga kadang-kadang kalau saya ngomong-ngomong sama teman-teman gini, loh saya itu sayang loh sama istrinya orang, gitu. Loh kok bisa begitu loh? Sama istri orang aja sayang, apalagi sama istri sendiri. Ya mesti sama istri sendiri ya lebih sayang daripada sayang sama istrinya orang kan gitu. Itu joknya kayak begitu. Pokoknya kalau mau ngomong jok banyak sekali saya. Mahasiswa itu setelah saya jadi hakim Mahkamah Konstitusi, itu masang meme saya pakai toga gitu, ditulisi begini, kangen kuliahku toh gitu. Karena kalau saya memberi kuliah dalam 1-2 jam itu nggak pernah mahasiswa bosen. Sehari 2 hari aja langsung saya kasih kuliah selama sehari gitu, mereka nggak bosen karena itu tadi banyak juk-juknya ya. Nah kayak begini nggak jelas gini kok ya bisa jadi hakim MK gitu pikirannya. Kemudian yang kedua tadi Pak, ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertentangan antar norma, mestinya yang dimenangkan adalah norma yang tertinggi. Ini Permendagrinya yang salah ini. Ini Permendagrinya yang salah kalau memang begini ini. Oleh karena itu mungkin Bapak bisa selalu appeal. Kalau sekarang kayak memang ada begitu, kita lewat lem tari aja Pak ya. Kita akomodasikan itu. Ya nanti, tapi begini, mohon maaf, apakah betul saya sudah diminta untuk jadi ketua umum, ya. Pak Dato? Tapi ada constraint, ada kendala, kalau saya jadi ketua umum, itu ada batasan kode etik.
ya kan? Saya sudah sampaikan ada batasan kode etik, saya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan politik praksis. Saya hanya bisa melakukan politik kenegaraan. Tapi kemudian saya juga tidak bisa memberikan rekomendasi, memberikan apa-apa. Oleh karena itu struktur dalam ADART kita harus ada ketua harian yang langsung oleh Dato ini. Nah, yang tugas yang begitu-begitu itu nanti Dato yang harus melakukan. Saya hanya ikut ya menjadi semacam apa ya, payungnya ya Pak. Payungnya kita bersama-sama mari kita selalu bertukar pikiran dan saya selalu ya menyediakan waktu untuk bersama-sama bisa ikut mengunjungi kemanapun dan memberikan ceramah kebangsaan yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Saya sangat senang sekali dan saya berterima kasih mendapat amanah yang sungguh luar biasa karena saya sudah mendapat masukan dari teman-teman di sini. Keanggotaan kita itu sungguh luar biasa. Semuanya terdiri dari para intelektual yang sangat sadar bagaimana kita harus mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Dari sisi kebudayaan kita harus mampu mempertahankan budaya yang luhur dan sebagainya. Kita jadikan lem tari ini adalah tonggak-tonggak penjaga NKRI. Itu. Jadi tadi penyanyi yang kedua dari Maluku, kita mohon memang masukannya nanti kita anukan, ya. Nanti mungkin kita beraudensi dengan Pak Mendagri supaya ini mendapat perhatian untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, mengenai bela negara, saya sangat setuju ini, ya kita itu melakukan bela negara dalam hal yang sangat spesifik yaitu tadi. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, gempuran-gempuran terhadap ideologi kita itu tidak sekedar gempuran dari ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ya. Ekstrem kiri itu dari komunis, ekstrem kanan itu dari arogansi keagamaan. Tidak hanya dari Islam loh, karena semua yang bersifat intoleran, fanatik itu bisa berasal dari agama apapun, kepercayaan apapun, itu bisa melakukan itu. Si gempurannya itu dari dua itu, tidak Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada ideologi yang di tengah, ideologi praksis, ideologi pragmatisme, ideologi hedonisme, itu yang sangat juga bahaya. Ini yang sekarang menjangkiti generasi muda Bapak Ibu sekalian. Flexing itu adalah akibat dari gempuran yang bersifat hedonisme. Hidup hedonisme. Kita tahu bahwa kita itu bangsa Indonesia sejak awalnya adalah bangsa yang sangat toleran, bangsa yang sangat gotong royong, bangsa yang sangat sederhana sebetulnya. Tapi kita sekarang dijangkiti oleh ideologi materialistis, bukan materialistis komunalistis atau liberalis atau yang sisi kanan, tapi sisi tengah ini ada ideologi itu. Itu yang bahaya, yang sekarang menjangkiti generasi muda. Flexing, ya. Saya kebetulan kadang-kadang menemani istri nonton sinetron. Ada sinetron yang menunjukkan perempuan itu sangat flexing coba. Dia foto-foto di satu tempat di Indonesia tapi diedit seolah-olah backgroundnya itu bisa di Paris, bisa di Itali, bisa di mana-mana. Sekarang kecenderungannya kayak begitu. Jadi yang flexing itu memang betul-betul ada yang kaya betul, ada yang pura-pura kaya biar dianggap kaya, ada yang miskin tapi kalah karena lingkungannya itu lingkungan yang kayak begitu. Nah ini tidak baik semua. Oleh karena itu betul kemarin dengan terungkapnya, jadi coba bayangkan, masalahnya adalah masalah yang berhubungan dengan perkelahian antara pemuda
terus diseksa, kok bisa memunculkan satu fenomena terbukanya korupsi, terbukanya flexing, yang akhirnya sekarang yang namanya flexing menjadi terkenal. Untung hakim konstitusi yang sering tugas ke luar negeri itu istrinya nggak ada yang flexing. Kalau flexing itu, istri saya kalau flexing itu sudah kemana-mana terus itu. Kalau gitu diupload terus, ya, wah ngeri itu. Padahal kita kadang-kadang kalau foto, saya misalnya di Hongaria. Hongaria itu di Budapest, indah sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu saya jalan-jalan di Hongaria, itu ada kebetulan sekelompok pemuda Indonesia yang sedang belajar di Eropa, jalan-jalan ketemu saya sama istri. Terus kenalan, akhirnya kita kenal, itu ternyata mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Eropa. Salah satu negara, kalau nggak salah Belanda ada, mereka kumpul di Hongaria, karena Hongaria itu indah sekali jalan-jalan. Ya kita akhirnya foto-foto di situ, tapi saya lihat kok saya tanya pada teman-teman mahasiswa ini, beasiswanya berapa? Nah saya punya kelebihan uang sedikit, ya sudah, ini nanti untuk jalan-jalan, untuk makan ya, ini. Sampai sekarang masih kenal, istri saya selalu chatting sama mahasiswa ini. Ibu selamat Hari Raya Idul Fitri, saya terkesan sekali, ditraktir, kemudian dikasih uang saku oleh bapak gitu. Nah itu contoh-contoh kita kalau sekedar flexing dan lain sebagainya. Ternyata kita juga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa di luar negeri gitu. Ini contoh begitu. Sehingga apa yang dikatakan tadi, lem tari bisa kita jadikan media untuk bela negara, dalam arti bela negaranya bisa tidak dalam arti fisik, tapi bela negara dalam bidang budaya, adat, itu tadi. Bapak Ibu sekalian mempunyai tugas berat, karena itu tadi generasi muda sekarang lebih kenal dengan budaya-budaya asing, K-pop dan sebagainya daripada budaya Indonesia. Oleh karena itu peran kita sangat sentral. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang disebut dengan pengalian-pengalian isu. Saya sampaikan begini, saya kebetulan membaca ada teori yang mengatakan begini, pendekatan yang disebut pendekatan eksponensial, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya singgung sedikit pada waktu pengantar, kita sebagai bangsa jangan selalu merasa puas, ya, karena kalau kita tidak berpikir melakukan pendekatan yang bersifat imajinatif, itu kita akan selalu ketinggalan dengan bangsa asing. Karena Bapak Ibu sekalian, orang yang berhasil, orang yang kemudian menjadi tercatat, misalnya tercatat punya hadiah Nobel, tercatat punya penemuan-penemuan yang monumental, biasanya orang itu berpikir dengan menggunakan pendekatan imajinatif, bisa membayangkan, pemikirannya bersifat prediktif, berpikir jangkauannya ke depan. Lah kita itu harus selalu melatih untuk bereaksi responsif, memikirkan ya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah saya melihat begini Bapak Ibu sekalian, the founding fathers atau para pendahulu kita yang mampu membangun peradaban Indonesia, itu adalah orang-orang yang berpikir imajinatif, berpikir prediktif Bapak Ibu sekalian. Coba kita bayangkan, ada tari-tari, ada ciptaan lagu yang ada di Indonesia ini, yang sampai hari ini masih tetap itu disukai oleh banyak orang, malah disukai oleh orang asing Bapak Ibu sekalian. Itu adalah ciptaan-ciptaan yang sifatnya imajinatif, sifatnya prediktif, tidak lekang oleh waktu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di era modern, orang Indonesia itu punya pemikiran begini. Orang Indonesia pada dasarnya, para leluhur kita itu berpikirnya itu tidak hanya berpikir untuk kepentingan dunia. Prediksinya, berpikir imajinatifnya, itu sampai berpikir kehidupan sekarang dan kehidupan yang ada di masa datang.
Sehingga dia akan selalu berbuat baik, berbuat hati-hati. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati, kita petakan, banyak produk-produk Indonesia yang menciptakan itu kita tidak tahu. Banyak hasil ciptaan, apakah itu tari, apakah itu lagu, apakah itu adat, apakah itu kebiasaan, apakah itu proses, siapa yang menciptakan Bapak Ibu sekalian? Kita nggak bisa menelusuri. Tempe itu yang buat siapa? Yang menemukan siapa? Tape itu yang menemukan siapa? Itu adanya ada di Indonesia. Sederhana makanan itu. Lagu-lagu, tari-tari juga begitu. Yang menciptakan siapa? Nah, kalau bangsa yang sekarang atau bangsa barat menciptakan sesuatu pasti itu diberi nama. Ini penciptanya siapa? Karena bangsa barat bersifat materialistik. Saya menciptakan sesuatu, saya harus mendapat keuntungan. Tapi kalau Indonesia nggak pernah, sehingga banyak ciptaan yang sifatnya atau pengarangnya anonim, tidak diketahui siapa penciptanya. Tapi orang Indonesia nggak masalah, karena saya menciptakan sesuatu, kalau itu berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa, saya mendapat pahala karena ini tugas saya sebagai manusia yang akan hidup sekarang dan hidup di masa datang, di akhirat. Itulah. Maka nggak perlu dia keuntungan pribadi, keuntungan ekonomi sekarang ini. Sehingga di era modern sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, saya pesan dengan lem tari ini, kalau ada produk-produk yang diciptakan di daerah, dan orang yang menciptakan tidak mau mengaku, kita sekarang takut di era modern diklaim menjadi temuan orang lain. Temuan bangsa lain, kita dirugikan sebagai bangsa. Oleh karena itu, Lem Tari bisa menjadi organisasi yang mengayomi ini, yang mematenkan itu nanti Lem Tari, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu, ya. Sudah malam. Ya, ini ternyata sudah mau buka ya. Gitu. Iya, ini padahal saya dilanjutkan sampai sahur masih kuat itu saya. Jadi yang terakhir itu saya sampaikan, jadi kalau ditemukan satu produk hasil ciptaan yang ada di daerah masing-masing yang belum dipatenkan, tidak ada yang kita ketahui siapa, mari kita patenkan atas nama lembaga, tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Supaya tidak diklaim oleh orang lain, diklaim oleh bangsa lain. Tarian, reok, apa saja nanti diklaim oleh orang lain nanti, itu bahaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah sifat orang Indonesia yang tidak mau menonjolkan diri. Itulah yang harus kita perhatikan. Saya kira itu, terima kasih kurang lebihnya. Karena saya juga merupakan bagian dari kita bersama, maka diskusi-diskusi bisa kita selenggarakan dalam waktu tidak hanya sekarang, tapi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Prof. Arif selaku Ketua Umum Lem Tari. Dan ini merupakan ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat untuk bagi kita semua dan untuk bangsa dan negara ini. Karena ini momennya kami malam ini terakhir, Prof. Jadi untuk kami mengambil momen ini, kami minta kesediaan untuk foto bersama, Prof. Supaya ada dokumen Lem Tari nanti ke depannya. Dipersilakan duduk, kita rapi berdiri aja. Sebagian bisa di atas. Saya tutup. Ya, untuk Wabillahi teman-teman. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.